Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Humaydi. Saya mahasiswa Magister Pendidikan Dasar dari Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas diskusi pada sesi 3 pada mata kuliah MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang perbandingan antara manfaat dan tantangan dari pendidikan formal dan informal. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, pendidikan formal itu sendiri adalah jalur pendidikan yang terstruktur, sistematis, dan berjenjang yang dilakukan oleh lembaga resmi seperti sekolah dan perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan informal itu sendiri adalah sebuah proses belajar yang berlangsung di luar lembaga pendidikan resmi yang berlangsung secara alami dan fleksibel melalui interaksi dan pengalaman sehari-hari seperti belajar dari keluarga, lingkungan, ataupun media, serta tempat belajar lainnya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah, yang pertama adalah manfaat dari pendidikan formal. Yang pertama itu manfaatnya adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan akademik. Contohnya yaitu, misalkan siswa belajar matematika di sekolah, belajar bahasa Indonesia, ataupun belajar mata pelajaran lain yang sesuai dengan kurikulum di sekolah, dan mengikuti ujian dan evaluasi kemampuan di akhir jenjang. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua dari pendidikan formal itu adalah membuka peluang kerja yang lebih baik, karena, contoh konkretnya adalah, ketika setelah menyelesaikan pendidikan formal biasanya itu, akan mendapatkan sertifikat ataupun ijazah, sekolah yang menjadi bukti bahwa seseorang itu telah menempuh, jalur pendidikan formal. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah membentuk disiplin, tanggung jawab, serta sikap sosial. Seperti kita ketahui di sekolah itu ada aturan masuk, sekolah yang harus tepat waktu, kemudian ada juga kewajiban dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh siswa, ataupun anak yang belajar di tempat pendidikan formal. Hal itu bisa membantu siswa untuk membangun kedisiplinan dan rasa tanggung jawab. Kemudian yang keempat, manfaat pendidikan formal yang keempat adalah mengembangkan kreativitas dan minat siswa. Seperti kita ketahui, di sekolah formal itu terdapat berbagai macam ekstrakurikuler, di antaranya ekstrakurikuler seni, kemudian olahraga, dan ekstrakurikuler yang lain yang tentu saja hal ini bisa mengembangkan kreativitas dan minat siswa di sekolah formal. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah, dari sekolah formal adalah mempersiapkan siswa untuk pendidikan lanjut di masa depan. Seperti kita ketahui sekolah formal ini terdiri dari berbagai macam jenjang ya, mulai dari TK, dari SD, SMP, dan SMA, dan sampai perguruan tinggi. Di mana kurikulum yang disusun itu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun memasuki dunia kerja dengan kompetensi yang cukup. Nah, sekarang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dari pendidikan informal. Manfaat yang pertama dari pendidikan informal itu, yang pertama memberikan pembelajaran yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan waktu. Di mana contohnya adalah misalkan anak belajar membaca Al-Quran secara mandiri di rumah ataupun dengan bimbingan keluarga tanpa jadwal yang ketat. Kemudian yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial dan nilai moral, di mana anak bisa aktif dalam kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar rumah yang menanamkan nilai-nilai kerjasama dan kepedulian sosial. Kemudian yang ketiga, manfaat dari pendidikan informal adalah mendorong kreativitas melalui pengalaman langsung. Misalkan, siswa yang mengikuti kegiatan seni tradisional seperti tari daerah ataupun membuat kerajinan tangan yang diajarkan oleh masyarakat sekitar. Kemudian, manfaat yang keempat yaitu pembelajaran sepanjang hayat dan kontekstual, di mana anak belajar contohnya ya, anak belajar menghitung uang jajan yang diberikan orang tua, mempraktikkan keterampilan matematika sehari-hari di lingkungan rumah. Kemudian yang kelima, manfaatnya adalah mendukung pengembangan minat dan bakat secara individu. Anak dapat belajar memasak di rumah sesuai dengan minat tanpa tekanan kurikulum yang formal. Seperti kita ketahui, jika di sekolah informal itu, ataupun pendidikan informal itu, tidak terikat adanya kurikulum yang bersifat formal.
Kemudian yang selanjutnya itu adalah, tantangan pendidikan formal dan informal. Yang pertama yaitu tantangan dari pendidikan formal itu sendiri, yang pertama adalah, kesenjangan akses pendidikan, di mana di daerah terpencil seperti di pedalaman Papua ataupun di pedalaman Kalimantan, siswa harus menempuh perjalanan jauh dengan transportasi terbatas, untuk sampai ke sekolah sehingga, banyak juga siswa yang putus sekolah. Artinya akses pendidikan yang belum merata menjadi salah satu permasalahan ataupun tantangan dalam pendidikan formal. Kemudian yang kedua, yaitu kualitas guru yang belum merata. Contoh, di beberapa sekolah itu, guru kurang mendapatkan pelatihan dan dukungan sehingga metode mengajarnya kurang efektif dibandingkan di kota-kota besar ini, biasanya kesenjangan ini terjadi, di antara guru-guru yang ada di daerah dan guru-guru yang ada di kota-kota besar. Kemudian yang ketiga, tantangannya adalah kurikulum yang berat dan kurang relevan. Seperti yang kita ketahui ya, kurikulum itu di Indonesia, khususnya, sangat sering berganti. Nah, ini biasanya membuat kesulitan juga bagi para guru, ada proses adaptasi ya, terhadap kurikulum yang diterapkan di sekolah itu terkadang, baru kita beradaptasi kemudian, kurikulum itu sudah berubah kembali. Yang keempat, partisipasi yang rendah dari anak-anak yang memiliki kekurangan dari sisi ekonomi ya. Contohnya banyak siswa dari ataupun anak dari keluarga yang kurang mampu di wilayah perkotaan maupun di pedesaan, yang dari sisi ekonominya kurang itu, terbentur biaya sekolah, untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tantangan selanjutnya, yang akan saya sampaikan adalah tantangan, dari pendidikan informal. Yang pertama, kurangnya struktur dan standarisasi. Seperti yang kita ketahui, untuk pendidikan informal itu tidak adanya standar yang pas ya, yang pasti ya, sehingga sulit untuk diakui secara formal. Kemudian yang kedua, variasi kualitas pembelajaran, di mana anak-anak yang kurang peduli terhadap pendidikan formal dan informal mengalami kekurangan bimbingan sehingga prestasi mereka pun menurun karena ya tadi balik lagi ke tantangan yang pertama tadi karena tidak adanya, standarisasi dari pendidikan informal itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kurangnya pengakuan resmi. Peserta didik ataupun anak yang belajar, di pendidikan informal, biasanya kesulitan untuk mendapatkan pengakuan karena tidak adanya ijazah atau legalitas ya terhadap, anak ataupun peserta didik yang ikut dalam, pendidikan informal. Kemudian yang keempat, yaitu keterbatasan peran orang tua dan lingkungan negatif. Artinya orang yang tumbuh dalam lingkungan dan pengaruh negatif seperti kenakalan remaja akan sulit menerima pendidikan informal yang mendukung perkembangan positif. Selanjutnya, yang ingin saya sampaikan di sini adalah, bagaimana cara mengintegrasikan elemen-elemen pendidikan formal ke dalam kurikulum formal untuk meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yang bisa dilakukan, adalah yang pertama, melakukan pembelajaran berbasis proyek ya, di mana guru memberikan tugas yang mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman di lingkungan nyata. Contohnya, guru mengajak siswa membuat kebun kecil di sekolah untuk belajar tentang siklus tumbuhan, sekaligus melatih kerjasama dan tanggung jawab, di antara peserta didik ya. Kemudian yang kedua, pembelajaran kolaboratif, kemudian di sini contohnya siswa melakukan simulasi jual beli di kelas untuk mempraktikkan matematika dan mengasah keterampilan komunikasi dan negosiasi, dari siswa. Kemudian yang ketiga, kegiatan ekspresi seni dan kreativitas, di mana mengintegrasikan seni seperti drama, musik, dan kerajinan dalam jadwal pelajaran. Di beberapa sekolah dasar, pentas seni ini rutin diadakan dengan melibatkan siswa dalam pementasan drama, berdasarkan cerita rakyat sebagai ajang pengembangan kreativitas dan rasa percaya diri dari siswa. Kemudian yang keempat, keterlibatan keluarga dan komunitas, yaitu mengajak partisipasi orang tua dan masyarakat dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kelima, itu cara mengintegrasikannya yang kelima adalah pelajaran kontekstual dan aplikatif, di mana menggabungkan materi pelajaran dengan situasi kehidupan sehari-hari. Contohnya, siswa menghitung pengeluaran belanja mingguan, kemudian menggunakan konsep matematika atau mengamati perubahan cuaca, di materi ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya yaitu saya akan memaparkan tentang, pendekatan yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa pendidikan informal juga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan siswa atau anak yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal.
Yang pertama, itu yang bisa dilakukan adalah membangun kemitraan dengan keluarga ataupun komunitas. Contohnya di desa misalkan guru melibatkan orang tua dalam kegiatan belajar mengajar, di rumah, dengan mengajarkan membaca, menghitung, dan nilai-nilai moral sehari-hari, serta mengadakan pertemuan rutin dengan tokoh masyarakat untuk mendukung pembelajaran anaknya. Kemudian yang kedua, mengembangkan media dan materi pembelajaran yang sesuai. Eee Contohnya misalkan penyediaan cerita bergambar ataupun video pembelajaran sederhana yang dapat didistribusikan ke siswa-siswa yang kedua, mengembangkan media dan materi pembelajaran yang sesuai. Contohnya menyediakan buku ataupun cerita bergambar dan video pembelajaran yang sederhana yang bisa didistribusikan kepada orang tua, sebagai media ya, media belajar, bagi anak-anaknya yang memiliki keterbatasan, akses terhadap, pendidikan formal. Kemudian yang ketiga yang bisa dilakukan adalah melakukan pelatihan dan pendampingan untuk orang tua dan relawan, misalkan pelatihan singkat bagi relawan desa untuk membimbing anak-anak, membaca dan berhitung serta mengawasi perkembangan mereka secara informal. Kemudian yang keempat, mengintegrasikan pendidikan informal ke aktivitas sehari-hari anak. Anak-anak diajak membantu orang tua berjualan di pasar sambil belajar menghitung dan berinteraksi dengan orang lain, sekaligus menanamkan nilai kerja keras dan kejujuran. Kemudian yang kelima, bisa dilakukan adalah memfasilitasi jejaring dan kelompok belajar. Artinya kita bisa melakukan pembentukan kelompok belajar informal di balai desa misalkan ataupun di rumah warga yang menjadi tempat anak-anak belajar secara bersama dengan pendampingan dari relawan ataupun guru yang mempunyai, waktu untuk mendampingi mereka secara sukarela. Demikian, presentasi atau pemaparan dari tugas sesi 3 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.